Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejaksaan Agung kejar korupsi MBG dari Dadan CS. Kejaksaan Agung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru katanya pemirsa dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji akan memberikan hadiah kalau ada yang bisa menemukan dirinya memang punya dapur MBG. KSP Dudung bantah punya dapur MBG. Klarifikasi ini disampaikan menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi, nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Menariknya, salah satu di dalam daftar itu ada nama Dudung Abdurrahman. Nah, Dudung menduga isu tersebut muncul karena dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat itu belum terlaksana hingga Dadan Hindayana malah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi MBG. Bahkan pemirsa, tidak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat, karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan, Pak Dadan, ini ada pesantren yang sudah siap, ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Ini saya sampaikan kepada Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nurrohman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Nah, sementara itu Dudung hari ini bertemu dengan Kepala BGN Nani Sdeyang. Sejumlah isu terkait MBG dibahas, termasuk bantahan Dudung yang dituding memiliki SPPG. Keduanya juga membahas sejumlah hal mengenai penataan ulang SPPG dan juga efisiensi penerima manfaat pemirsa. Dan hari ini pemirsa, massa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN hari ini.
di mana masa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Skandal korupsi para mantan petinggi BGN kian mencuat ke permukaan, membuat integritas program makan bergizi berada di persimpangan. Koalisi Watchdog bergerak tangkas, mendesak program nasional ini dihentikan sementara demi penyelidikan yang tuntas. Pertanyaannya, apakah pembekuan program ini menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan uang negara atau justru merugikan jutaan anak yang menanti haknya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, anggota koalisi MBG Watch Agus Sarwono. Selamat malam Mas Agus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Mas Agus, saya ingin tahu Mas, MBG Watch ini tergabung apakah sejak awal MBG digelar begitu dulu atau seperti apa, atau muncul dari keresahan-keresahan yang terjadi belakangan hingga datang ke kantor BGN tadi, ini seperti apa Mas? Ya, makasih Mas Yudi. Sebenarnya MBG Watch ini hadir dari keresahan kolektif ya. Kita ingat betul bahwa di awal Januari 2025 itu ada impres efisiensi anggaran begitu. Nah, sayangnya impres efisiensi anggaran itu kemudian dimanfaatkan untuk program makan bergizi gratis yang kemudian di kick off tanggal 6 Januari 2025 gitu ya, dengan jumlah penerima manfaat yang sangat banyak begitu, dengan target pendirian dapur-dapur yang sangat banyak begitu, tanpa mempertimbangkan baseline yang baik begitu ya, tanpa mempertimbangkan tata kelola program yang baik begitu, tanpa juga mempertimbangkan masukan-masukan publik begitu. Nah, kemudian teman-teman masyarakat sipil itu kan melakukan kajian gitu ya. Teman-teman Celios, Transparansi Internasional sendiri juga bikin kajian, kawan-kawan ICW dan sejumlah teman-teman organisasi masyarakat sipil. Kami dari Transparansi Internasional kemudian melakukan kajian juga. Kita bikin kajian yang namanya adalah risiko korupsi terhadap program makan bergizi gratis. Ada 5 poin yang kemudian kami potret. Salah satunya adalah bicara soal ketiadaan regulasi yang kuat begitu ya. Karena program makan bergizi gratis ini bekerja selama 10 bulan tanpa regulasi. Start di tanggal 6 Januari, kemudian Perpres pelaksanaan programnya itu baru dirilis atau disahkan itu tanggal 31 Oktober 2025. Artinya selama 10 bulan dia tidak mempunyai pegangan regulasi begitu. Kemudian keduanya kami juga menduga ada konflik kepentingan yang sangat kronik di sana begitu ya. Kita tahu persis bahwa regulasi kita sudah mengatur soal konflik kepentingan. Penyelenggara program tidak boleh terlibat dalam programnya begitu ya. Bahkan menariknya di Badan Gizi Nasional itu ternyata sejumlah petinggi di Badan Gizi Nasional itu mempunyai dapur, dan menariknya lagi adalah mereka menganggap mempunyai dapur itu hal yang biasa begitu. Dan artinya ini kan menunjukkan bahwa normalisasi praktik koruptif jadi aneh ya. Nah, kemudian dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu pun juga sama begitu ya. Ada banyak betul jumlah pengadaan barang dan jasa yang sesungguhnya tidak berhubungan langsung dengan paket makanan bergizi begitu. Sebagai contoh sepatu, motor listrik gitu ya, tablet, semir sepatu dan seterusnya dan seterusnya begitu. Ada potensi terhadap potensi penggelembungan harga dalam konteks pengadaan dan juga dapur-dapur SPPG begitu ya. Dan terakhir adalah lemahnya dari aspek pengawasan yang tentu mengancam kualitas makanan itu sendiri. Dan kita tahu di dalam program ketika running atau ketika berjalan itu banyak betul siswa-siswa penerima manfaat yang kemudian keracunan. Bahkan data kawan-kawan JPPI per minggu lalu setidaknya itu sudah ada 30-an ribu orang gitu yang terdampak keracunan akibat makan bergizi gratis. Pertanyaannya kemudian begini. Mengapa Badan Gizi Nasional itu tidak melibatkan para ahli gizi
gitu ya. Dan mengapa petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional, orang-orang yang ditugaskan mengelola Badan Gizi Nasional itu bukan orang-orang yang paham dari aspek gizi, bukan orang yang paham terhadap aspek tata kelola pemerintahan begitu ya, dan seterusnya. Justru malah kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan presiden. Ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan polisi begitu ya. Ada juga para orang-orang yang selama ini dekat dengan Presiden Prabowo begitu. Ini kan menjadi hal yang aneh sebetulnya. Ini bukan hal yang lumrah. Makanya sejatinya apa yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk dari kekecewaan kita begitu. Nah, dalam MBG Watch ini kemudian karena ini keresahannya kolektif, kemudian kami rilis di Oktober tahun lalu, Mas. Jadi ini bentuk dari keresahan organisasi masyarakat sipil dan juga individu-individu. Kalau pertanyaannya berapa jumlah yang tergabung di sana, ada lebih dari 20 organisasi yang tergabung di dalam 20 koalisi organisasi. MBG Watch. Mas Agus, Kejaksaan Agung menangkap ex-kepala BGN Dadan dan 2 wakilnya. Lalu pergantian di BGN terjadi, Mas Agus. Apakah pergantian ini jadi solusi membersihkan jalannya program MBG ke depan? Atau dari mana lagi nih? Hulu ke hilirnya, potensi dugaan korupsi ini bisa dilacak supaya lebih jelas dan lebih lengkap supaya program ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Mas Yudi. Sebetulnya apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional itu sudah kami prediksi sejak tahun lalu, gitu ya. Kami sangat yakin jika program ini dikerjakan dengan cara serampangan, pasti akan ada kasus korupsinya, begitu ya. Dan itu terbukti kan sebetulnya. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Dan temuannya sama persis dengan apa yang kami sampaikan. Salah satunya adalah soal pengadaan barang dan jasa dan juga konflik kepentingan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami prediksi, apa yang kami kaji itu relate betul dengan kondisi hari ini. Nah, pertanyaannya jadi begini sebetulnya. Kenapa Badan Gizi Nasional tidak jeda sejenak begitu ya untuk memperbaiki tata kelolanya? Karena lembaga yang baru lahir Agustus ya kalau tidak salah 2024 gitu ya, bahkan sampai dengan hari ini belum genap 2 tahun, tapi diminta untuk mengelola program atau proyek strategis nasional yang namanya Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran tahun 2025 71 triliun dan tahun anggaran 2026 itu 335 dan turun menjadi berapa? 200 sekian triliun begitu ya. Ini kan sementara dari aspek tata kelola yang tidak dibenahi begitu. BGN tidak punya mitigasi risiko korupsi. BGN tidak punya baseline data, indikator yang jelas untuk penerima manfaat yang diintervensi begitu ya. BGN tidak punya pengendalian konflik kepentingan misalnya dan seterusnya. Setidaknya ada beberapa poin begitu ya. Setidaknya ada 8 poin yang perlu dibenahi oleh Badan Gizi Nasional. Pertama adalah perkuat regulasinya. Begitu ya. Kemudian keduanya adalah buat deklarasi dan juga pengendalian konflik kepentingannya begitu. Ketiganya adalah mitigasi risiko korupsinya. Mekanisme partisipasi publiknya begitu ya, mekanisme akuntabilitas publiknya, keterbukaan informasinya, sampai dengan bagaimana mekanisme penilaian terhadap calon-calon mitra yayasan. Iya. Poin terakhir, sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi apa ukuran dan juga indikator bagi Badan Gizi Nasional untuk menentukan yayasan A lolos, yayasan B tidak lolos. Itu gelap sekali Mas informasinya. Begitu kira-kira. Kalau dijeda dulu, langkah pertama apa yang harus dibereskan, diselesaikan atau diperbaiki, Mas Agus? Iya, jeda ini kan bukan dalam arti berhenti selama-lamanya begitu ya. Oke. Yang kita harapkan adalah Badan Gizi Nasional moratorium dulu, berhenti dulu sejenak, hentikan seluruh operasional dapur. Begitu ya. Tujuannya apa? Supaya hak anggaran hemat begitu ya. Nggak usah lagi ada operasional dulu selama tata kelola dibenahi. Begitu ya. Tadi beberapa poin yang tadi di awal saya sampaikan, mulai dengan bikin regulasi yang kuat.
Kalau memang perpres dirasa tidak cukup, undang-undangnya dibuat. Maaf saya potong Mas Agus. Kalau dilakukan hal demikian, bukankah SPPG itu sudah ada 29.990 ya di 38 provinsi dan juga beberapa di antaranya juga sudah memiliki karyawan dan juga beroperasi. Ini bagaimana mengelolanya ketika ada jeda di situ Mas Agus? Justru kalau tidak dijeda akan berdampak fiskal kita, Mas. Tentu teman-teman ingat ya ketika di bulan puasa begitu ya. Ketika Badan Gizi Nasional bilang menu bulan puasa adalah menu kering atau menu mentah begitu ya. Yang kalau dinilai secara porsi itu kurang dari 8.000. Nah, ada juga Badan Gizi Nasional sempat sampaikan meskipun tidak memberikan layanan tetap dapat insentif. Pertanyaan utamanya dalam kacamata kebijakan publik, layanan insentif itu akan diberikan ketika ada pelayanan. Sementara SPPG tidak memberikan layanan. Kok bisa mendapatkan insentif? Cara berpikirnya bagaimana? Begitu. Nah, kalau ini berhenti tentu akan lebih hemat, Mas Yudi. Bahwa kemudian ada yang terdampak, itu bagian dari kebijakan sebetulnya. Dan sebetulnya di lingkup SPPG itu saya tidak terlalu percaya ekonomi bergerak di sana. Karena faktanya banyak sekali vendor-vendor yang kemudian gagal bisa masuk. Fakta lain terjadi praktek jual beli yang namanya SPPG. Contohnya sederhana ya. Saya misalnya mengajukan, kemudian yayasan saya lolos. Kapasitas yayasan saya itu hanya mampu 4 bikin dapur. Yang 6, artinya masih ada kuota 6. Masih ada 6 ini sangat mungkin saya jual dan tidak ada pengawasan. Kalau demikian, maka yang dirugikan siapa? Ya warga penerima manfaat. Begitu kira-kira Mas, terima kasih. Baik, saya juga tertarik dengan yang disampaikan Mas Agus juga, salah satunya tentang pengadaan. Ini juga sempat kami beritakan beberapa kali Mas Agus dan juga pemirsa ya, sejumlah kontroversi pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana yang disoroti publik. Apa saja? Kita simak berikut ini. Pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga sempat disoroti publik. Meskipun ada sejumlah pertimbangan dan alasan, namun tetap saja publik masih merasa heran dengan sejumlah pengadaan. Pertama, motor listrik. Di tengah masyarakat berjuang menjalankan semangat efisiensi, puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 21.801 unit dengan total 1,05 triliun rupiah. Alasannya sepeda motor diperlukan untuk menunjang operasional terutama menjangkau daerah terpencil. Satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42 juta. Di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG atau seperti apa? Kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Menariknya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu soal motor listrik ini. Dan tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Nggak tahu itu nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Soalnya itu 21.000 lebih loh Pak. Bahkan di pesan 25.000 Pak. 20 juta maksudnya Pak? Iya Pak. 1,2 T katanya. Tanggapannya Pak? Saya tanya ke Pak Ketua PGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Kedua, kaos kaki. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan ramainya pemberitaan mengenai pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bukan pengadaan BGN. Pelaksanaan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN, dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2. Kaos kaki ramai diberitakan berjumlah 17.000 pasang dengan total anggaran 6,9 miliar rupiah. Ketiga, sikat dan semir sepatu. Pembelian ini juga menjadi sorotan publik dan kritisi pengamat karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan program utama MBG. Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu fasilitas pelengkap lapangan untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Atribut ini diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan mendukung program MBG. Diduga,
untuk sikat dan semir sepatu menelan anggaran hingga 1,52 miliar rupiah. Dengan detail 1,25 miliar untuk semir dan 272 juta untuk sikat semir. Berikutnya laptop. Diduga menelan 215 miliar rupiah untuk 5.000 unit laptop. Pengadaan laptop ini bahkan juga mengundang demonstrasi dari Jaringan Muda Indonesia pada akhir Mei 2026 lalu di depan kantor BGN. Mereka menyoroti dan mendesak pemeriksaan Inspektorat Utama BGN terkait dugaan penyimpangan pengadaan laptop untuk program kelompok sasaran program pemberian gizi atau KSPPG. Pengadaan laptop senilai 24 juta rupiah per unit dinilai terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Agus, tadi disebutkan ada motor listrik, sikat, kaos kaki, laptop, nilainya miliaran, bahkan entahlah yang menyentuh triliun mungkin ini. Meski ini tengah diselidiki Mas Agus, tapi ini kan pengadaannya sudah dilakukan ya Mas ya. Dan supaya nggak sia-sia ini Mas Agus, harus diapakan barang-barang ini Mas Agus? Apalagi tadi kan dibilang masukannya dijeda dulu program ini Mas. Ya, makasih Mas Yudi. 2025 kajian kami itu memotret dari 2.200-an rencana umum pengadaan begitu ya. Kami memotret sekitar 1.100 rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Lebih dari 50% gitu ya. Itu pengadaannya sebetulnya hanya untuk persiapan. Persiapan ompreng, persiapan alat makan, alat masak dan seterusnya. Jika melihat dari rencana umum pengadaan, itu kan artinya baru persiapan programnya. Yang logik pikirnya kalau persiapan program harusnya bukan dieksekusi dong. Gitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi program makan bergizi gratis ini begitu. Jadi yang dianggarkan persiapannya dulu, tapi kenapa malah langsung ada eksekusinya begitu ya? Betul. Kalau dilihat dari kacamata rencana umum pengadaannya demikian begitu ya. Dan menariknya Mas, tadi kan. Baik, Mas Agus. Oke, kami sayang sekali. Mas Agus bagaimana? Masih bersama kami? Masih bersama kami Mas Agus? Ya, kita tadi di belakang yang disampaikan oleh Mas Agus adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya anggaran yang diajukan menurut Mas Agus ya. Ini adalah ketika itu untuk persiapan terlebih dahulu, akan tetapi ternyata programnya sudah berjalan, sudah dieksekusi. Nah ini yang disoroti oleh BGN Watch ya, yang disampaikan MBG Watch ya, Agus Sarwono pemirsa. Kita sudah terhubung lagi dengan Mas Agus. Baik, Mas Agus masih bersama kami? Masih Mas, mohon maaf, iya. mati lampu. Oh alah, nggak apa-apa. Baik. Tadi Mas, bagaimana Mas tadi disampaikan tentang anggaran yang disiapkan itu adalah persiapan tapi ternyata malah dieksekusi. Gimana Mas Agus? Iya, jadi kami membayangkan sebetulnya harusnya memang berhenti jangan dieksekusi dulu. Silakan persiapkan dulu gitu ya. Jadi 2025 tuh harusnya perkuat regulasinya, kemudian bikin piloting begitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada persoalan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Nah, saya membayangkan 2025 itu persiapan program dalam hal ini bangun sistemnya, buat tata kelola yang baik, perkuat regulasinya. 2026 kemudian piloting di daerah-daerah terpinggir gitu ya, daerah-daerah yang membutuhkan penerima manfaat yang disasar adalah mereka yang memang sesuai dengan perpres pendirian badannya untuk mengurangi prevalensi stunting begitu. Tapi kan tidak faktanya. Faktanya kan tetap dieksekusi ya. Nah, saya mau mention yang soal sarjana penggerak tadi, Mas. Gimana? Di sarjana penggerak tadi sebetulnya itu memang betul swaklola tipe 2 dengan Kementerian Universitas Pertahanan. Gitu ya. Dan itu sudah ada alokasi anggarannya. Pertanyaannya jadi begini. Alokasinya besar di Unhan ya untuk peningkatan kapasitas bagi SPPI, kok tidak di dalamnya tidak ada seragam? Kan aneh begitu. Kalau melihat dari rencana umum pengadaannya itu sekitar 1,2 triliun rencana umum pengadaan untuk swaklola tipe 2 di Universitas Pertahanan. Tapi kaos kaki yang ada di situ ya, seragam nggak ada? Iya.
Di dalam itu tidak, di dalam RUP itu tidak terlihat itu untuk pengadaan apa, tapi untuk peningkatan kapasitas. Oke. Pertanyaannya jadi begini, dengan 1,2 triliun untuk peningkatan kapasitas sarjana penggerak pembangunan Indonesia, kok tidak ada seragam, kok tidak ada sepatu, kok tidak ada kaos kaki begitu. Kok dibikin pengadaan lagi gitu. Jadi saya mau bilang begini, pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan menu atau ompreng gitu ya, menu paket makanan yang ada di ompreng gitu. Yang satu pengadaannya sampai dengan triliunan rupiah begitu, sementara paket menu makanannya itu di bawah 10.000. Jadi pengadaan-pengadaan yang tadi berita kita tampilkan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan program BGN. Tidak berkaitan langsung, tidak berkaitan kan langsung. Bawa ompreng itu kan nggak mungkin bisa pakai motor listrik kan. Baik. Target satu SPPG itu kan 3.000, masa bisa pakai motor listrik? Kan itu jadi pertanyaan penting ya sebetulnya. Iya. Apalagi kalau dikirim ke daerah-daerah yang ya agak tertinggal, itu gimana kalau misalnya untuk listrik pun di sana sulit begitu ya, untuk ngecasnya gimana Persis, gitu ya? Mas, persis. Satu lagi Mas Agus boleh ya, Mas Agus. Tadi kan Pak Dudung sampaikan bahwa nawarin hadiah tuh Mas Agus kalau ada yang membuktikan bahwa Pak Dudung punya dapur MBG. Nah ini MBG Watch tertarik nggak untuk nyari tahu hal itu? Iya, tentu kami akan melakukan kajian begitu ya. Yang pasti kami sudah punya data begitu ya dari koalisi begitu ya. SPPG yang kemudian berkelindan dengan kelompok-kelompok kepentingan, baik partai politik, anggota DPR, kan sudah viral di mana-mana ya. Ada anggota DPRD, anak anggota DPRD yang mengelola dapur sampai dengan 40 di Sulawesi Selatan gitu ya. Ada juga banyak teman-teman yang anggota DPR RI yang juga mengelola dapur gitu. Ada orang BGN sendiri yang sekarang sudah mendekam di Kejaksaan Agung juga punya dapur gitu. Ya tentu kami akan coba melakukan penelusuran begitu. Nanti kalau penelusurannya perlu dipublikasikan, Sindonews siap. Nanti menunggu bagaimana Mas Agus sampaikan ya. Siap. Terima kasih Mas Agus. Semoga saja nanti. Terima kasih Mas Yudi. Siap. Semoga saja nanti kita bisa diskusi, ada Kepala BGN Bu Nanik, nanti ada Mas Agus juga, akan makin baik ya diskusi kita ya. Terima kasih Mas Agus. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.